Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Cahyani. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan panduan tentang cara mengakses dan menggunakan salah satu sumber referensi digital yang sangat bermanfaat, yaitu Cambridge University Press melalui e-Research Perpusnas. Nah, Cambridge University Press ini merupakan salah satu penerbit akademik tertua dan paling bergengsi di dunia, yang berasal dari Universitas Cambridge, Inggris. Nah, melalui platform ini, kita dapat mengakses berbagai koleksi ilmiah dan akademik, seperti jurnal, buku, dan lain-lain. Nah, yang lebih menariknya lagi, sebagian besar koleksi di Cambridge University Press ini bisa diakses secara gratis dan terbuka melalui e-Research Perpusnas. Nah, sebelum mengakses Cambridge University Press, teman-teman bisa terlebih dahulu membuka aplikasi Chrome di perangkat masing-masing. Setelah itu, mengetikkan di kolom pencarian e-research Perpusnas. Nah, ketika hasil pencarian muncul, klik situs resmi e-research Perpustakaan Nasional. Nah, setelah masuk ke menu e-research, di sini teman-teman bisa melihat terdapat berbagai macam kumpulan terbitan, mulai dari yang berskala lokal hingga internasional. Namun, pada kesempatan kali ini, kita akan berfokus membahas Cambridge University Press, yang dimana teman-teman bisa langsung mengklik tautan Cambridge University Press yang tersedia di halaman e-research. Nah, saat pertama kali membuka halaman utama Cambridge University Press, di bagian atas sebelah kanan bisa kita lihat terdapat berbagai menu-menu yang ada di dalam Cambridge University Press. Dan di sini terdapat menu Discover Content, yang dimana itu digunakan untuk mencari koleksi yang dibutuhkan, baik itu berupa artikel, buku, jurnal, dan lain-lain. Nah, di sini juga terdapat menu produk dan service, yang dimana berisi informasi mengenai layanan atau publikasi dari produk lain dari Cambridge. Nah, di sini juga terdapat menu register atau login yang digunakan untuk membuat akun baru ataupun login ke akun pribadi. Dan di sini juga terdapat menu card atau keranjang, yaitu untuk menyimpan koleksi yang nantinya akan dibeli. Nah, di sini juga terdapat menu browse, yang dimana digunakan untuk menelusuri koleksi berdasarkan kategori atau subjek. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat berbagai macam jenis subjek yang disusun secara abjad. Nah, di sini juga terdapat menu service atau layanan, yang dimana untuk melihat berbagai layanan tambahan yang disediakan oleh Cambridge University Press. Nah, di sini juga terdapat menu penelitian terbuka atau open research, yang dimana untuk mengakses hasil-hasil penelitian yang dipublikasikan secara terbuka dan dapat diunduh secara bebas. Nah, selanjutnya di bagian tengah di sini terdapat fitur pencarian cepat, yang dimana teman-teman bisa mengetikkan kata kunci atau koleksi yang ingin dicari. Misalnya ketika saya ingin mencari koleksi mengenai histori atau sejarah, nah di sini di dalam Cambridge University Press, ketika kita mengetikkan kata kunci, maka Cambridge University Press akan memunculkan jurnal atau buku yang mungkin cocok dengan kata kunci yang dimasukkan. Nah, setelah hasil pencarian muncul, di sini bisa kita lihat bahwa terdapat 132.000 lebih buku yang berkaitan dengan histori. Nah, di bagian sini juga terdapat fitur filter
yang dapat digunakan untuk mempersempit hasil pencarian. Jadi bagi teman-teman yang ketika mencari koleksi di Cambridge University Press, kemudian ingin mempersempit hasil pencarian, teman-teman bisa memilih filter-filter yang ada di bagian sini. Nah, contohnya, ketika saya ingin mempersempit hasil pencarian dan menginginkan koleksi yang dapat dibuka secara bebas atau open access, kita bisa langsung memilih bagian menu ini. Dan juga ketika saya menginginkan tipe konten yang berbentuk artikel, lalu yang diterbitkan 3 bulan yang lalu. Nah, di sini bisa kita lihat Cambridge University Press menampilkan koleksi yang sesuai dengan filter yang saya inginkan. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan salah satu koleksi yang ada di Cambridge University Press. Contohnya ketika saya membuka salah satu koleksi Public History and Participation. Nah, ketika saya membuka salah satu koleksi, halaman tersebut akan menampilkan informasi lengkap. Contohnya itu seperti judul, nama penulis, dan di sini juga terdapat detail penulis. Di sini bisa kita lihat detail-detail dari penulis yang menulis koleksi tersebut. Nah, di sini juga terdapat isi-isi singkat artikel. Mulai dari abstrak sampai dengan referensi. Nah, ketika teman-teman ingin menyimpan koleksi yang diinginkan, teman-teman bisa memilih menu di bagian Save PDF, lalu menyimpan secara PDF koleksi yang diinginkan, dan nantinya akan tersimpan secara otomatis di file yang ada di laptop atau HP teman-teman. Nah, dalam Cambridge University Press juga teman-teman bisa menyimpan koleksi di Google Drive, Kindle, ataupun Dropbox. Nah, dalam Cambridge University Press juga teman-teman jika ingin membagikan koleksi yang diinginkan kepada teman-teman kalian, kalian bisa membagikannya melalui WA, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Nah, selanjutnya juga Cambridge University Press menyediakan fitur ekspor kutipan, yang dimana fitur ini sangat membantu untuk teman-teman yang sedang menyusun karya tulis ilmiah. Nah, fitur kutipan ini memudahkan kita menyalin referensi sesuai dengan gaya penulisan ilmiah. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat berbagai macam jenis penulisan yang bisa teman-teman pilih sesuai dengan keinginan teman-teman. Jadi fitur ini tuh sangat membantu dalam penulisan tugas akhir ataupun laporan penelitian. Nah, dalam Cambridge University Press juga sudah memiliki hak dan izin koleksinya. Nah, dari hasil penelusuran Cambridge University Press, saya menemukan beberapa kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihannya yaitu semua koleksi bisa diakses secara gratis, artinya kita tidak perlu berlangganan atau membayar seperti di situs internasional lainnya. Nah, Cambridge University Press juga menyediakan jurnal, buku, artikel, dan bab buku dari berbagai bidang ilmu, dan juga tersedia fitur ekspor kutipan otomatis serta opsi menyimpan koleksi ke Google Drive ataupun Dropbox. Nah, adapun kekurangannya yaitu hampir semua koleksi menggunakan bahasa Inggris.
sehingga sulit dipahami bagi pengguna yang belum terbiasa dengan istilah ilmiah, dan juga bagi pengguna baru, tampilan situs bisa terasa rumit karena banyak menu atau opsi yang perlu dipahami terlebih dahulu. Nah, secara keseluruhan, Cambridge University Press ini merupakan salah satu sumber referensi bagi pelajar, mahasiswa maupun peneliti. Nah, meskipun terdapat beberapa tantangan, uh, seperti koleksi yang hampir semuanya berbahasa Inggris dan tampilan yang kompleks, manfaat yang ditawarkan mulai dari akses gratis, koleksi lengkap, hingga fitur kutipan otomatis menjadikannya platform yang sangat membantu dalam kegiatan belajar dan penelitian ilmiah. Nah, itu saja dari saya mengenai cara mengakses Cambridge University Press. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.